Halo, nama saya Ferry Ardiansa. Jadi kali ini saya sedang di Cagar Budaya Bumi Ageng Cikidang, tepatnya Jalan Muhammad Ali, Solok Pandan, Kabupaten Cianjur. Tempat main di Cianjur banyak, ada Citimo, ada Slakopi, ada Ebo dan sebagainya. Tapi di sini kita beda, belajar sambil main di Cagar Budaya Bumi Ageng Cikidang. Let's go, kita masuk ke dalam. Ini, ini mungkin yang adik-adik sekarang susah dia menafsirkan di mana ini tempat. Karena kalau ini sekarang, kalau Bapak terus terang, ini sekarang tempat bolos kalian. Oh, City Mall. Hah? Yang Kan City Mall kan, coba datang ke City Mall, anak SMA, Anak SMA, gitu, benar. gitu ya, anak SMP, ya kan, betul kan? Nah, kalau dulu mah memang ini, sekarang mah ini apa City Mall, di sini Hypermart. Gitu. Jadi ini dulu mah adalah pabrik beras, yaitu pabrik beras yang si Cunleh. Cunleh nama gambar pemiliknya. Gitu. Ya itu pabrik beras yang paling bagus di Cianjur itu dulu. Sekarang kan ada Bunga Bukti, Bunga Budi. Terus dulu di Cikaret ada pabrik beras orang Indonesia, itu yang bagus. Tapi dulu mah ini. Tapi sekarang ini itu tempat bolosnya. Gitu. Jadi memang anak-anak juga suka malu kalau bilangin itu ke tempat bolos. Iya Pak, benar. Kalau datang ke sana kan pasti Bapak datang bukan anak-anak di sana. pasti banyak, Pak. Gitu. Tapi lalu ini adalah kantor pos sekarang yang dekat Masjid Agung. Depan alun-alun itu. Nah ini, katanya sekarang itu tinggal ininya aja ya. masih ada. Tapi kemarin Bapak kesini ada orang Belanda datang, kebetulan dia nginep di hotel yang baru Oh iya, itu yang dekat dekat stasiun. Iya. Cordela. Nah dia tuh mungkin dikasih tahu oleh resepsinya tempat wisata Cianjur cuma satu dan di situ di Bumi Agung. Dia datang ke sini, dia memperlihatkan ini kenal hanya kenal ininya. Oh ini pos kantor katanya. Iya betul pos kantor. Bisa ibu yang punya aja fotonya. Dia dikeluarin di HP-nya. Betul. Bapak bilang, oh itu yang dulu. Iya memang yang dulu. Ini karena yang begini. Persis. Waktu kunjungan atau gimana? Nah, ini enggak waktu kita masih dijajah oleh Belanda. Tapi kan perwira Raja II mungkin pesan-pesan makannya dari Belanda. Tapi kita berpikir begini, pada tahun 1800-an gimana teknik orang waktu itu bisa mengasih blok begini, foto. Iya, dikasih foto ya. Kalau sekarang mah ya, gampang gitu mah. Karena ada ya teknologi sekarang tinggal di printer gitu kan. Nah ini aja, ini gimana? Ya, jadi kita berpikirnya 1800-an lah, gimana? Gitu. Nah seperti ini grafir. Grafirnya begitu rapi ya. Tapi ini lihat ketipisan dari gelas ini. Oh tidak pecah. Di grafir gimana mereka ngegrafirnya? Nah itu ya kita berpikirnya ke sana. Itu gimana caranya? Ya. Nah seperti ini. Kalau piring piring nasi kecil ya. Tapi piring lawuhnya gede-gede.
emang ini pantai pepes sebenarnya. Itu lauk lahnya tanah. Nah itu gede. Tapi lihat ke itu senogatlongnya, oh gede. Iya. Untuk makan. Ya mungkin Bupati Prawira Dija II karena banyak tamu dari Belanda, dari orang Eropa, gitu kan orang Eropa mau makannya mungkin gitu. Iya, nih. Nah makanya dia juga disediakan juga apa senok gatunya yang gede. Yang kondisi biasanya orang luar kan tinggi Iya. besar gitu ya. Kalau setahu saya sih, ini itu kan Bupati ke-10 ya Pak ya? Kediaman Ya. Bupati ke-10. Ini dibikin oleh Bupati ke-10 pada tahun 1886 ya. Tapi kalau dia memerintah 1862. Jadi dia membuat rumah ini dulu itu sebagai pasanggrahan, tempat istirahat. Ya. Karena beliau terlalu capek menerima tamu-tamu. Karena tamu-tamu beliau itu bukan hanya bupati dari Pulau Jawa aja, tapi dari luar negeri juga banyak orang kulit putih, dan itu juga tingkatnya tingkat raja, tingkat sultan gitu. Jadi beliau itu kecapean, kalau capek di kabupaten untuk istirahat itu dia ke sini. Makanya di sinilah tempat itu. Makanya dinamakan Bumi Ageng Cikidang ya. Ini sebetulnya tidak sembarangan. Karena kita sendiri harus memikirkan Bumi Ageng itu kalau kita lihat sosok memang besar ya rumah ini. Tapi ada ageng yang lain. Apa sih? Nah orang-orang nggak tahu. Ageng dalam arti lain. Arti lain. Ya. Bukan bangunannya, bukan luasnya. Ya. Nah ini ageng di sini adalah ageng maknanya buat Cianjur. Nah, makanya apa sih? Nah, kita selalu kepada orang-orang, anak-anak SMA, SMP, sama SMAK, mahasiswa, dan ada mahasiswa-mahasiswa yang kesini yang mencari tesis. Dan alhamdulillah pada lulus. Itu aja. Saya itu yang mencari S2, S3, ada yang kesini. Dan mereka yang ingat sih sama kita, dia mengirimkan hasil tesisnya. Itu bisa dilihat, itu ada. Jadi dia membuat tesisnya ini, dia lulus gitu. Makanya dia mengirimkan gitu hasilnya. Jadi dulu fungsinya tuh ini tuh satu tempat istirahat. Terus yang saya tahu juga ini tuh salah satu tempat ini juga buat peta ya. Peta ya. Buat strategi melawan penjajah gitu. Ya. Tempatnya di sini juga. Nah itulah yang termaksud maknanya. Nah itu memang ini pada zaman Jepang Belanda di sini itu putrinya Prawira Dija II yaitu Raden Ayu Cicihwiarsi itu pendiri peta pembela tanah air itu. Dan orang-orang teman-teman petanya itu menginginkan kalau rapat-rapat itu selalu di rumah ini. Dan ini ya itu yang mungkin saksi bisu mungkin bisa dilihat nanti di video atau gimana, ruangan ini. Ruangan ini yang ini. Nah di sinilah tempat peta itu rapat. Nah, makanya di sini itu selalu banyak pejuang-pejuang yang datang, pejuang Cianjur, pejuang yang luar ke Cianjur sudah pada datang ke sini. Tapi ini istilah bahasa Sunda mamala buat kita. Jadi apa mamala itu buat kitanya? Yaitu dicurigai oleh Belanda sama Jepang. Rumah itu kok selalu didatangi pejuang, ada apa sih? Nah ini diselidiki ke sini sama Belanda sama Jepang. Nah ketahuan di sinilah biangnya peta. Tempatnya peta. Nah tapi alhamdulillah Ibu Cicihwiarsi, era Cicihwiarsi itu sempat itu siapanya? Anak beliau. putri Prawira Dija II sempat menghindar dari kejaran Belanda sama Jepang, yaitu ke daerah Kuningan Cirebon, dan itu selama dari tahun 45 sampai 49 akhir gitu.
Nah, di sanalah. Tapi beliau waktu pulang ke sini, ke Cianjur lagi, waktu 49 akhir, nah rumah ini memang tidak apa-apa, rumah yang besar ini. Tapi yang kena itu ada pernah dibombardir sama Jepang sama Belanda. Yang kena itu di belakang dapur. Jadi dapur sama kamar-kamar di belakang itu habis rata dengan tanah. Sampai sama kita tuh nggak dibangun lagi, udah aja. Gitu. Makanya rumah utama ini masih dilindungi oleh Allah. Gitu ya. Makanya kalian bisa ke sini. Coba kalau kena bom kan nggak bisa ya. Nah, makanya. Nah itulah kita tuh masih dilindungi oleh Allah. Nah, seperti halnya yang ada di YouTube. Ini sejarah Cianjur, ya. Nah, itu mah sejarah didinya teh ada kakek-kakek kikir menancapkan tongkat. Dari itu keluarlah air manjur jadi Cianjur. Makanya itu jangan tuh apa di YouTube yang kakek-kakek kikir nancapkan tongkat teh. Ulah. Sebetulnya yang menyebutkan tongkat itu mitos mengenai Situ Bagendit. Situ Bagendit tahu di Garut. Yang di Garut. Nah itu begitu memang Situ Bagendit. Nah Situ Bagendit jadi Cianjur tuh yang belenggu jelmanya gitu ya. Tapi cari nggak ada, solehnya nggak ketemu. Terus anak SMA 2 SMK 2 itu yang menulis menulis di YouTube itu karena dia disuruh sama gurunya mencari sejarah Cianjur. Aya eta dicatat teh kumaha nanti dikasihkan ke gurunya. Cuma itu aja. Ya? Gitu. Jadi yang benernya Pak, kenapa dinamain Cianjur tuh karena geografisnya atau apanya? Cianjur teh sebetulnya arti dari Cianjur, Ci itu kan air. Iya. Anjur itu deras. Nah waktu itu ada yang kerja dengan Wira Manggala, bupati pertama. Waktu yang mendirikan Cianjur, itu lagi ngabukbak Cianjur. Nah waktu itu menyeberang dari sana ke sini, dia tuh ngeliat ngahulang rekumain mentas da ieu cai sakitu ngumpal-umpalana cenah. Ai dulu mah kali Cianjur teh lain oleh trak juga sekarang. Dulu mah pasti dina jembatan sarua jembatan kalau jembatan yang di Waodeh ya di SMA 2. Iya. Jadi di situ kan itu pas jembatan dulu mah. Jadi bukan di bawah. Otak cewek ompetnya ke rumah kan ditanya kalau misal ulang teh nuti perbadieu teh kunaon maneh ngaulang wae lain aslan mentas jeung cenah kumaha maneh cicing wae gitu. Acek nu itu teh da pakai bahasa Sunda ya lain kunanan jeung ada baheula mah Cianjur ada kasar Sundana teh airna anjur ya anjur teh katanya artinya tuh deras. Itu jadi China Anjur. Waktu itu ada dalamnya Cianjur jadi air deras. Akhirnya kasih nama ya Cianjur. Ke satu itu, kedua memang Wira Manggala waktu merenung itu dia meneteskan air mata. Nah kumaha dia kula teh dititah ka dieu teh pindah ka dieu. Itu ke Cianjur keur ngahulang di sisi Cianjur teh dititah ku hiji kolot pindah di Cijagang ka dieu kieu teh diizinan ku dalam Cikunul ge ku mana sok cika ditu ai Cikunul da mana atau teh kunaon
Waktu itu lantaran antara turunan Wang Sago Parana, yaitu turunan Sunan Ciburang, dengan Wang Sago Parana dengan Girilaya, barudak nanti sepage tereng wae. Tapi gak tren kan lain gelut, pas saya ngomong wae. Jadi, ya jalan komo keur mentasnya. Jadi belum dijugul teh aya jalan alus cenah. Aja sih ku mama didoakeun sing saralamet bawa tuh cenah teh 10 umpi teh 10 kakak bawa ka ditu cenah jadi kerayat maneh. Jadi ke dibawa teh. Nah, persis lagi udah ngabongkaran ke Moyan si ashram Wiramanggala itu melihat karena cai, memang cai itu rompulan-rompulan gitu, dia tapi dari air mata, karena dia mikir urang teh pindah ka dieu teh lantaran di titah. Jadi mun ieu komode biaya omongan ieu nya anu gawena begitu mah kayak tempat teh kudu di ngaran Cianjur. Itu sebetulnya. Itu ya, jauh. Ya. Kalau yang di YouTube itu mah mitos itu. Iya, mitos itu udah itu bukan lihat. Sebetulnya gitu. Makanya mungkin generasi sekarang mungkin ya karena bacaannya cuma di YouTube, TikTok gitu aja sih Pak. Makanya harus lebih sering lagi di share lagi gitu ya, yang benernya ya. Memang itu yang diitukan. Makanya di situ lahirlah Pamoyanan. Kuno disebut Pamoyanan. Hari itu teh depan Cianjur teh leuweung keneh. Geus nuaran tangkal, saparenggesang mandi di Cianjur. Cianjur tiris hari itu mah tiris Namoyan. Jadi Pamoyanan. Ya gitu teh. Pasarean di situ baheula teh waktu leuwih teuing neangan senjata teh tanah mudun ke handap dari teh sararewe lain pasarean teh lain kuburan baheula mah sare ieu rakyat sare maranehanana jadi sare jadi pasarean dari ayeuna mah jadi pasarean saumur-umur. Nah, gitu. Dulu juga belum ada kayak kuburan di situ. Belum, dahulu mah yang pertama dibuka itu muka. Oh, yang muka Ramayana itu. Muka Ramayana. Muka di sini, muka itu bukan muka tanpa banget, bukan. Tapi di situ ngabuka, mimiti ngabuka Cianjur dirinya gitu. Nah, nanti ngabuka teh dulu kapan sebelumnya dari Cijagang pindah. Oh di dia meureun tempat eta teh dipesekan muka tapi terus mieun jalan. Kayak teh jalan ka bypass. Ayeuna mah Dokor Mawari. Nah, da baheula mah lain mah Dokor Mawari. Baheula mah Sayang Heulang. Oh itu ya. Sayang Heulang teh eta di da baheula mah leuweung. Di dinya teh loba sayang ieu heulang. Nu dirinya nyarayang, makanya disebut Sayang Heulang. Cenah beureun ieu nepi ka anu teh itu teh pertilu ayeuna mah bundaran eta bundaran teh City Mall itu. Bundaran eta teh City Mall. Iya. Mengkol lebih tidinya mengkol ka katuhu. Ka katuhu teh terusan ieu meureun ieu jalanan nanjak. Dan aya ka terus kieu cenah. Meureun ieu leuwih teuing ieu. Tapi di dia orang teh eureun di Panemong. Ini asa ka perubahan itu ka handap teh di handap. Itu meureun nu kudu ditiangan teh. Teangan tanah nu bahengetan. Jadi tanah nu bahengetan nu mudun kawetan. Lihat Cianjur. Ti salah kopi nepi ka Sabulyamin nya mudun nya. Nah, sok di kabupaten mudun. Da eta panteangan tanah nu bahengetan untuk kakulon. Nah, makanya itu dicari jieun pangguyangan badak putih, itu badak dia puseur daya. Jadi mun puseur daya dia 0 km mun diartikeun mah. Jadi 0 km harus dibikin jadi kabupaten.
puseur daya. Di pusatnya gitu. Nah itu makanya di situ ayeuna bener, aya kamari mah teu bener, kamari mah keur 0 km kan di PUPR. Iya itu di situ. Itu salah itu. Sekarang udah dibalikkan ke sini. 0 km teh. Nah, itu bener itu salah. Tina apa siloka ini. Bener. Itu. Kalau baru jajar Pak, emang bener baru jajar. Baru nggak jajar ban cenah gitu. Waru. Kalau tanya ke orang tua gitu Pak, kenapa disebut baru jajar ya? Lihat aja warungnya nggak jajar. Kalau waru enak tahu waru lagi ulah. Solok panah nambah lama dirinya teh susukan ngaranna cikoak. Ayo susukan we na aya dirinya teh aya pancuran alam. Pancuran teh 2 sana dirinya teh. Da disebut cikoak pas solok panah teh tidinya memilihna teh. Da baheula mah didinya teh aya cek orang Pasalupanan. Memang aya cenah Kang Pak didinya baheula mah. Ayeuna mah teh aya teh nu teh pancurana. Nah kunaon teh Pak eta teh pancuran cikoak teh Pak. Oh eta Pak saudarana siapa Pasalupanan ya. Oh gitu Gitu. Gaya pangasahan. Pangasahan pan tempat ngasah. Ada ngasah bedog. Emang ngasah bedog juga. Da baheula mah tempat ngasah teh ngasah ilmu. Dirinya teh baheula mah tukang silat tungkul. Kepara saya ngadu nanti jajaten di pas pangasahan tah. Eta patah pangasahan teh tempat ngasah. Ngasah teh ngasah ilmu. Jadi tinggal teh nama teh ilmu tadi ilmu kadugalan gitu nya. Jadi pintaran di silat kumaha dirinya. Yang disebut main po itu. Kan budaya Cangjo tuh maos main po. Yang baik gitu. Tapi kebanyakan salah mengartikan. Nah, itu tuh. Salah mengartikan banyak. Kalau untuk maos apa Pak? Hah? Kalau maos dalam arti yang sebenarnya. Sebetulnya begini, orang melihat 3 pilar budaya itu dari seni. Kan didinya disebutkan 3 pilar budaya, bukan 3 pilar seni budaya. Enggak kan? Tapi 3 pilar budaya. Jadi kita harus melihat dari filosofi dari budaya. Itu filosofinya budaya dari ngaos teh naon, main po teh naon, mamaos teh naon gitu. Jangan melihat dari seni. Aing melihat dari seni mah orang melihat dari seni ngaos teh burang boga 3 lagam sikah, lagam mayak, lagam rohbi Cianjur. Itu dari seni kan. Lain tina filosofinya naon ai filosofi mah nyata hablum minanas hablum minallah itu. Nah dari situ apa itu terakhir mungkin ya kangge kan dia sadayana di dia umur muda lah 20-an kecuali yang kameramen 40. Jadi pengen nasihatnya gitu buat anak-anak muda, terus sama harapan juga untuk Bumi Ageng ini seperti apa ke depannya, apa pengen lebih banyak lagi yang berkunjung atau seperti apa gitu. Ya kalau itu sih ya mudah-mudahan kita dari keluarga itu kita mohon doanya masih bisa merawat ini ya, dan mudah-mudahan pemerintah sih bisa membantu ya ke kita, karena sampai sekarang kan pemerintah belum bisa membantu dan kita masih keluarga. Jadi dinas kebudayaan belum support. Dinas kebudayaan hanya masang internet teh pelang di depan ya kan. Di depan kan ada kan cagar budaya Bumi Ageng. Ya jika dokter praktek gitu malam sore gitu kan di depan
Nah itu juga baru bupati ini, baru sebulan yang lalu. Mau bilang terima kasih atau nuhun gitu, terus ngeluangkeun waktosna, terus ngebagi ilmuna gitu. Semoga bapak sareng keluarga sehat saterasna. Amin. Sekarang ya, keluarga besar lah, sehat semuanya, Pak Paja termasuk gitu. Turun pisan. Dan semua tetap semangat terus ngejelasin tiap hari mungkin ya Bapak yang tamu datang ke sini ngejelasin tiap hari tentang kebudayaan dan sejarah Indonesia, sejarah Cianjur itu. Turun pisan Bapak. Gimana kesan-kesannya di Bumi Ageng Pasundan ini? Ya, jadi untuk kesannya karena waktu pertama kali saya kesini, saya merasa kagum. Ternyata masih ada budaya Cianjur yang ternyata semenarik ini gitu. Terus saya juga jadi dapat banyak informasi. Ternyata kalau di Cianjur ini masih banyak budaya-budaya yang belum saya tahu, yang ternyata emang bersejarah banget gitu. Dan buat pesannya sendiri, semoga di kedepannya makin banyak lah orang yang berkunjung ke sini. Betul. Karena masih informasi yang masih banyak di sini gitu. Iya. Aku Hana. Jadi kesan-kesannya gimana di Bumi Ageng Cikidang ini? Jujur kayak terkesan banget gitu. Aku juga baru tahu ternyata di Cianjur itu ada museum atau Cagar budaya. cagar budaya ya, cagar budaya. Terus di sini tuh ternyata banyak banget sejarah Cianjur yang aku baru tahu. Banyak juga kayak peninggalannya gitu. Ya. Pesan-pesannya buat teman sebaya nih, buat bisa berkunjung ke tempat-tempat sejarah gitu. Pesan-pesannya buat teman-teman. Ya, kalian tuh harus peduli sama sejarah. Jadi ayo kita Gak apa-apa. Sok. Jadi kita tuh harus peduli sama sejarah. Ayo kita ke sini. Ayo kita kesini. Pokoknya mungkin di tempat Iya. lain di Cianjur banyaknya ada Ciptimo, Iya. ada Selak Kopi. Iya. Tapi di sini kita bisa belajar sambil sejarah, bermain. Ya, kayak di sini jangan cuman ke City Mall lah, ke Iya. sini gitu kali-kali. Oke, makasih ya. Nah, kasih. Dadah. Oke, satu-satunya masa lalu yang harus dikenang itu sejarah Cianjur, bukan sejarah bersama mantan.